Hai minasang, ohayo gozaimasu, konnichiwa, konbanwa. Bertemu lagi di channel Japan Gampang. Oke teman-teman, kali ini kita akan melanjutkan pembahasan di bab 38 dari buku Akari versi 1. Yang ini versi 2 ya teman-teman, yang ini ya. Nah seperti biasa, sebelum kita lanjut pembahasannya, saya harap teman-teman sudah menghafalkan ya kotoba yang ada di bab 38 ini dan juga kanji. Tentu saja ya teman-teman. Dan jangan lupa juga nih untuk mengerjakan latihan soal yang ada di bab sebelumnya ya teman-teman, yaitu di bab 37. Kira-kira gimana nih menurut kalian, gampang atau susah nih untuk latihan soalnya? Saya harap teman-teman bisa lancar ya untuk mengerjakan latihan soalnya. Kalau gitu kita akan langsung masuk ke Bunpo bab 38 ini. Jadi teman-teman, di bab 38 kita akan mempelajari ya pengembangan dari partikel no teman-teman ya. Langsung saja kita akan langsung mulai masuk di Bunponya. Nah, untuk yang pertama di sini akan kita pelajari tentang penggunaan partikel no wa teman-teman ya. Nah, cara penggunaannya seperti apa? Di sini kita bisa lihat ada kalimat satu yang mana menggunakan kata kerja bentuk chishoke atau bentuk kamus teman-teman. Kemudian diikuti dengan partikel no wa ya. Baru diikuti dengan kalimat yang kedua. Nah, cara penggunaannya itu seperti apa? Kita bisa lihat bahwa untuk kalimat dengan kata kerja bentuk chishoke, ada no wa di sini, ini berfungsi sebagai topik dari kalimatnya teman-teman ya, yang mana nanti untuk kalimat di depan no wa ini bukan kalimat yang utuh ya teman-teman, melainkan hanya sebuah frasa ya atau gabungan dari kata-kata seperti itu teman-teman. Baru diikuti dengan kalimat yang kedua. Nah, untuk kalimat yang kedua di sini itu bisa menjelaskan tentang perasaan ya teman-teman, atau atau menyampaikan perasaan dari si pembicara. Seperti itu teman-teman. Coba sekarang teman-teman bisa lihat di sini ada penjelasannya ya dari penggunaan no wa, yaitu kata kerja itu menjadi kata benda teman-teman. Seperti yang saya bilang tadi, bahwa kata kerja di sini itu akan kita ubah menjadi frasa ya, yang mana fungsinya sebagai kata benda teman-teman dan sebagai topik kalimatnya berhubungan dengan perasaan. Contohnya di sini ya, menulis kanji itu gampang. Nah, contohnya kayak gitu ya teman-teman. Jadi di sini kita tidak fokus pada kanjinya, tapi kita fokus kepada kegiatannya, yaitu menulis kanji. Kayak gitu ya teman-teman. Jadi kalau misal saya bilang menulis kanji gampang ya, jadi menurut perasaan si pembicara itu gampang, seperti itu. Jadi kalau dalam bahasa Jepang menjadi kanji yo kaku no ga kangtang des gitu ya. Di sini ada kaku, itu adalah bentuk chishoke dari kaki mas teman-teman. Gitu ya teman-teman. Jadi menurut si pembicara kalau nulis kanji itu gampang. Kalau menurut minasang gimana kira-kira? Menurut saya kalau untuk menulis memang gampang ya, tapi kalau untuk menghafalkan mungkin nggak gampang-gampang banget ya teman-teman, kayak gitu. Oke, kita lihat untuk contohnya yang ada di buku ya teman-teman. Di sini ada hitori de akachan o sodateru no wa taihen desu. Nah, di sini sebagai pembicara itu bilang bahwa ya dari partikel no wa ke depan ya teman-teman, karena di sini sebagai topik dari pembicaraannya, yaitu membesarkan bayi sendiri gitu ya. Itu kegiatan yang berat kayak gitu teman-teman. Jadi di sini akan diikuti dengan kata ya, kalimat yang menjelaskan perasaan dari pembicara. Contoh yang kedua di sini ada yoru no toki otsuki mi o suru no wa kimochi gai desu. Nah, di sini kita bisa translatekan dari koma depan ya teman-teman. Jadi ketika malam gitu ya. Kemudian yang dibahas di sini adalah melihat bulan gitu ya teman-teman. Ketika malam melihat bulan itu perasaan menjadi enak kayak gitu teman-teman. Jadi perasaannya ini berbunga-bunga, misal seperti itu teman-teman. Jadi di sini kita fokus kepada ya dengan penggunaan partikel no wa di sini ya sebagai topik dari pembicaraan, sebagai topik dari kalimatnya teman-teman. Dan untuk kata kerjanya di sini berfungsi sebagai frasa saja ya teman-teman. Nah, jadi penggunaan no wa saya tekankan lagi ya bahwa di sini itu menjelaskan
perasaan dari si pembicara ketika melakukan kegiatan yang diikuti dengan noa tadi ya teman-teman. Saya harap teman-teman mudah untuk memahami ya penggunaan noa ini, karena selanjutnya kita akan belajar ya penggunaan dari noga gitu ya teman-teman. Nah, berbeda dengan noa yang tadi ya, karena penggunaan noga di sini itu menjelaskan bahwa kalimat yang diikuti dengan noga, yang mana kata kerjanya di sini kita ubah dengan jishoke, itu sebagai subjek dari pembicaraannya tadi teman-teman ya. Jadi diletakkan di paling depan, kemudian diikuti dengan kalimat yang kedua. Nah, untuk kalimat yang kedua di sini teman-teman itu berhubungan dengan keterampilan ya teman-teman, kesukaan, atau bahkan sesuatu yang dibenci, misal ya kemampuan, seperti itu ya teman-teman. Nah, di sini saya ada contoh yang mungkin teman-teman lebih mudah dipahami ya. Jadi dari partikel noga tadi, yaitu kata kerja menjadi kata benda sebagai subjek pembicaraan dan berhubungan dengan kesukaan, keterampilan, dan kemampuan. Nah, kalau dalam kalimat yang biasanya kita tahu bahwa seperti ini, sakuraga suki desu gitu ya misalnya. Kan ini kesukaan nih, suka dengan sakura kayak gitu. Nah, tapi di sini kita tidak tahu nih sakuranya tuh kira-kira tuh di gimanain sukanya ya. Jadi lebih spesifik, apakah melihat, apakah suka menyentuh, atau suka memotret, contohnya kayak gitu ya teman-teman. Jadi di sini lebih fokus kepada kegiatannya, yaitu melihat sakura. Maka jadinya sakurao miru noga suki desu gitu ya teman-teman. Jadi pengertiannya itu melihat sakura, suka, atau suka melihat sakura kayak gitu ya teman-teman. Jadi kita fokus kepada subjeknya tadi ya. Subjek dari kalimatnya ini adalah melihat sakura. Seperti itu ya teman-teman. Saya harap teman-teman bisa untuk memahami ya penggunaan noga ini tadi ya, karena di sini akan berhubungan dengan keterampilan, kemampuan, ataupun kesukaan kayak gitu ya teman-teman. Nah, kita bisa lihat di sini untuk contohnya. Yang pertama di sini ada watashi wa kanashi egao miru noga daisuki desu gitu ya. Jadi di sini ada subjek orangnya. Nah, ini boleh kita gunakan ya teman-teman, hanya untuk penjelasan pelakunya, yaitu saya gitu ya teman-teman. Kemudian suka banget ya, daisuki ya. Jadi suka banget, suka ngapain nih? Suka menonton film yang nuansanya itu sedih gitu ya teman-teman. Jadi bukan hanya suka film, tapi lebih spesifik suka menonton film kayak gitu ya teman-teman. Kemudian ada lagi nih untuk contoh yang kedua, yaitu ano hito wa futago de seikaku wo shimai to niteimasu kara kanarazu nandemo benkyou suru no ga jousu desu. Nah, jadi di sini jelasin nih bahwa orang itu kembar gitu ya. Dan ada kara di sini ya teman-teman, berarti karena kepribadiannya ya, karena kepribadiannya mirip dengan saudaranya gitu ya, karena kembar tadi, maka gini, pasti gitu ya, pasti pandai belajar apapun kayak gitu teman-teman. Jadi di sini lebih fokus kepada belajar apapun gitu ya. Kanarazu pasti belajar apapun pandai kayak gitu teman-teman. Jadi di sini menekankan belajarnya ya, belajar tentang segala hal gitu. Contohnya kayak gitu teman-teman. Jadi teman-teman bisa tahu ya di sini perbedaan antara nowa dan juga noga karena terletak pada kalimat seterusnya ya, yaitu kalimat yang kedua. Kira-kira dia menjelaskan tentang perasaan dari si pembicara atau tentang keterampilan nih, tentang kemampuan. Nah, itu yang membedakan antara kita menggunakan nowa atau noga. Nah, yang terakhir di sini kita ada penggunaan no-o teman-teman ya. Jadi kalau untuk no-o di sini penggunaannya kita menggunakan kata kerja bentuk futsuke teman-teman, baru diikuti dengan partikel no-o ya, dan diikuti dengan kalimat kedua. Nah, berbeda dengan yang partikel di atas tadi karena seperti ini teman-teman. Untuk partikel no-o itu menjelaskan bahwa kata kerja itu menjadi kata benda ya. Untuk sebelum kata no-o tadi, nah fungsinya itu sebagai objek dari pembicaraan kayak gitu ya teman-teman. Dan untuk kalimat yang kedua di sini ya, kalimat yang kedua yang
yang diikuti oleh no o tadi itu merupakan kata kerja yang perlukan objek, teman-teman. Misal di sini contohnya mengerti ya, atau mengetahui. Kemudian juga bisa lupa, seperti itu ya. Nah, biasanya kan itu pasti diikuti benda ya, teman-teman. Mengetahui apa, mengetahui lupa tentang apa, kayak gitu ya teman-teman. Nah, contohnya di sini saya ada contoh yang mudah dipahami. Di sini ada enpitsu o motsu no o wasuremashita. Nah, jadi di sini fokusnya itu adalah lupa. Lupa apa nih? Bukan hanya lupa tentang benda, tapi lupa melakukan kegiatannya, teman-teman. Yaitu apa? Membawa pensil. Kayak gitu ya teman-teman. Artinya lupa membawa pensil, seperti itu. Coba kita lihat untuk contoh yang ada di buku ya teman-teman, yaitu kopiki no suichi o ketsu no o wasuremashita. Nah, jadi di sini jelasin bahwa lupa gitu ya. Lupa ngapain nih? Lupa mematikan saklar mesin fotokopi. Kayak gitu teman-teman. Jadi bukan hanya lupa mesin fotokopi, tapi lupa melakukan ini nih ya. Dari kata kesimas teman-teman ya, mematikan kita ubah menjadi jishoke, menjadi kesu. Seperti itu ya teman-teman. Ada lagi nih contoh yang kedua, yaitu ada ashita Tanaka-san ga taitsuru no o shite. Nah, kita bisa lihat dari paling belakang ya, dari shiteimasu. Ini dari kata sirimas teman-teman, atau mengetahui. Jadi kita bisa artikan mengetahui gitu ya. Mengetahui apa nih? Bahwa ya orangnya di sini adalah Tanaka-san ya, atau saudara Tanaka itu besok ya keluar dari rumah sakit. Ini dari kata taing simas ya, menjadi taing suru, diubah menjadi jishoke. Seperti itu teman-teman. Jadi di sini lupa atau mengetahuinya itu terhadap kegiatan ya teman-teman. Jadi bukan hanya tentang benda. Seperti itu teman-teman. Nah, di sini ada pengembangan lagi nih teman-teman. Untuk bunpo yang keempat, kita menggunakan partikel noa. Kalau yang tadi partikel noa khusus hanya digunakan untuk jishoke ya teman-teman. Kali ini kita bisa kok gunakan partikel noa menggunakan kata kerja bentuk futsuke teman-teman, atau bentuk casual seperti itu, baru diikuti dengan kalimat yang kedua. Nah, fungsinya di sini ya, ketika diikuti dengan futsuke, maka kita akan menekankan kalimat setelah noa, teman-teman. Jadi kita akan fokus kepada kalimat yang kedua. Seperti itu, teman-teman. Teman-teman bisa lihat di sini contohnya ya, ada watashi ga umareta no wa chubu Jawa no chisana machi ni Suragen to iu machi desu. Gitu ya, teman-teman. Jadi di sini kita fokus kepada kalimat yang ada di belakangnya noa, teman-teman. Kita lihat di sini saya lahir gitu ya, atau saya telah lahir, seperti itu. Ya, kemudian di kota kecil yang bernama Sragen, kayak gitu ya teman-teman. Dan ini teman-teman pasti sudah tahu nih bahwa chisai itu bukan hanya bentuk kata sifat i saja, tapi di level yang atas ya, seperti sekarang ini, chisai bisa digunakan untuk kata kerja bentuk naike ya, menjadi chisana. Seperti itu ya teman-teman. Kemudian ada lagi contoh yang kedua, yaitu ano hito ga benkyou shiteiru no wa Nihongo no kanji dake desu. Nah, jadi di sini jelasin bahwa yang dipelajari gitu ya, yang dipelajari orang itu hanya kanji bahasa Jepang. Nah, kayak gitu ya teman-teman. Jadi di sini kita fokus pada kata ya, atau kalimat setelah nowa, teman-teman, yaitu hanya kanji bahasa Jepang, yaitu yang dipelajari oleh orang itu. Kayak gitu ya teman-teman. Kemudian contoh yang ketiga, di sini ada kichinto kurasu wo seiri suru no wa daisuki na koto desu. Gitu ya teman-teman. Jadi kita bisa lihat pengertiannya bahwa dari nowa ke depan ya teman-teman, membersihkan kelas dengan rapi itu adalah hal yang paling disukai gitu ya teman-teman, yang suka banget kayak gitu dengan hal membersihkan kelas kayak gitu teman-teman. Jadi di sini kita bisa fokus bahwa tentang hal yang disukai, yaitu apa? Membersihkan kelas dengan rapi kayak gitu ya teman-teman secara penggunaannya. Nah,
Tidak terasa kita sudah berada di ujung bunpo ya teman-teman. Di bunpo ini kita sudah belajar macam-macam penggunaan dari no wa, no ga, dan juga no o. Saya harap teman-teman tidak bingung ya antara penggunaan 3 partikel itu teman-teman. Teman-teman, terima kasih banyak teman-teman sudah menyimak videonya sampai akhir ya. Saya harap teman-teman bisa untuk mengembangkan lagi keterampilan bahasa Jepangnya ya, biar lebih jago bahasa Jepangnya ya. Ja, kore kara nihongo no benkyou ga owarimashita. Domo arigatou gozaimasu. Otsukare sama deshita. Hai minasan, mata mite ne.